Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobur dengan NPM 24106311018 dengan kelas 4E PAI. Di sini saya ingin menjawab soal pertanyaan UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama itu ada demokrasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam yang di sekolah umum, lalu evaluasi tantangan utama dalam penerapan era digital saat ini. Jawab. Demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran FAI bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang adil, partisipatif, dan menghargai keberagaman. Penerapan dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh siswa, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, serta menggambarkan sikap kritis dan toleran. Menurut Muhtofin dan Jihan, pembelajaran FAI demokrasi menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif proses belajar. Di era digital ini, demokrasi pendidikan menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses teknologi dan maraknya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakcermatan kesempatan belajar serta kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Menyatakan bahwa rendahnya literasi digital peserta didik dapat mengaruhi kemampuan mereka dalam menyaringi dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Tantangan lainnya adalah berkurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik, serta masih ada praktik pembelajaran yang berpusat pada guru, padahal pembelajaran demokrasi menuntut adanya dialog, kerjasama, dan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Oleh karena itu, guru FAI mengintegrasikan literasi digital, pendidikan karakter, dan metode pembelajaran partisipatif agar nilai-nilai demokrasi dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada nomor 2. Ibnu Khalid memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sistemasikan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran FAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sistem ini dalam rancangan pembelajaran di kelas dengan menengah pertama? Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses yang berlangsung secara bertahap tadruj, yaitu dari materi yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks sesuai dengan berkembangnya intelektual peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir, pendidikan juga harus berorientasi pada pembentukan akhlak dan adab agar menghasilkan individu berilmu sekaligus berkarakter. Pandangan tersebut diperkuat oleh Azizah yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian, akhlak, dan adab peserta didik agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya
Firmansyah tidak hanya diukur dari aspek kognitif tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral baik. Sementara itu, Firmansyah dan Asmuki menegaskan bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun ilmu kadun dengan kurikulum merdeka karena sama-sama menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Keduanya menekankan pengembangan potensi minat dan bakat peserta didik, pengalaman pelajaran yang bermakna sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi secara menyeluruh. Sistematis pemikiran Ibnu Khaldun dalam kurikulum merdeka dalam pembelajaran FAI dapat dilakukan dengan membangunkan prinsip terjun bertahap dan student learning pada materi kejujuran peserta didik mempelajari konsep dasar, mendiskusikan kasus nyata lalu menerapkan melalui tugas refleksi atau proyek sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan berorientasi pada bertujuan karakter. Pendekatan ini sejarah dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa itu ada soal nomor 3. Kiai Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasi referensi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dedikasi moral dan kalangan pelajaran saat ini. Selanjutnya jelaskan 1. Desain pembelajaran PHI yang mencerminkan semangat interrogatif tersebut. Menurut Muhtafin dan Zina, Kiai Ahmad Dahlan menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam pendidikan. Menurut keduanya, bidang ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berperan dalam membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pemahaman ajaran agama tetapi juga pada kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mulai pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Pada pandangan Kiai Ahmad Dahlan, masih untuk menghadapi dedikasi moral dan kalangan pelajar seperti perundungan, penyebaran kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan pendidikan karakter nilai-nilai agama menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi ilmu agama dan sains pentingnya untuk membentuk peserta didik yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat tetapi juga menghadirkan risiko berupa paparan konten negatif yang dapat memengaruhi perilaku pelajar. Arifin menjelaskan bahwa kemudahan akses informasi perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring informasi secara bijak. Dalam hal ini pendidikan agama berperan sebagai pedoman moral, sedangkan sains dan teknologi membantu mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Oleh karena itu, integrasi keduanya penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Salah satu implementasi semangat integratif Kiai Ahmad Dahlan dalam mempelajari PHI adalah melalui Project Based Learning atau disebut PJBL. Pada salah satu implementasi semangat integratif Kiai Ahmad Dahlan,
Selanjutnya soal nomor 4, Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan bersikap tawadu terhadap guru. Analisis pemikiran ini dapat konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran FI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Kiai Hasyim Asy'ari memandang bahwa tujuan pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk akhlak mulia peserta didik. Menurutnya, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh adab terhadap ilmu, guru, dan lingkungan belajar sehingga pendidikan harus menyeimbangkan aspek akademik dan membentuk karakter. Pemikiran ini dengan kondisi saat ini yang ditandai berbagai permasalahan moral seperti menurunnya rasa hormat kepada guru, perilaku tidak jujur, perundungan dan rendahnya tanggung jawab, menegaskan bahwa akhlak merupakan fondasi utama tawadu kepada guru, yaitu sikap hormat, sopan dan santun dan menghargai ilmu yang diberikan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam pembelajaran FAI melalui pembahasan beretika, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi termasuk di media digital. Selain itu, nilai-nilai akhlak dapat dikembangkan melalui keteladanan, pembiasaan berefleksi, dan kegiatan sosial menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Syafi'i menyatakan bahwa pendidikan karakter akan lebih efektif jika dilakukan melalui keteladanan dan praktik yang nyata daripada sekedar penyampaian teori. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari juga menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan moral, uswah hasanah yang menunjukkan integrasi keikhlasan dan konsisten antara ucapan perbuatan. Dengan demikian, konsep akhlak dan tawadu yang beliau ajarkan tanpa untuk membentuk karakter peserta didik sekaligus menjawab tantangan krisis teladan guru di era modern ini. Selanjutnya itu ada soal nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisis pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Jawabnya itu, menurut beliau, Ahmad Hasan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta mendorong peserta didik untuk memahami agar berdasarkan dalil yang sahih dan pemikiran kritis. Ia menolak praktik keagamaan yang tidak memiliki landasan kuat dalam kedua sumber tersebut. Pemikiran ini masalah dengan kurikulum PAI saat ini yang tidak hanya mengajarkan materi keagamaan tetapi juga mendorong peserta didik memahami dalil secara mendalam, berpikir kritis, dan mengingatkan ajaran Islam dengan personal kehidupan modern. Modern Nurhayati dan Nuruddin. Namun penerapan yang perlu dilakukan secara kontekstual agar pemahaman agama tidak bersifat tekstual sementara, melainkan mampu menjawab tantangan masyarakat yang terus berkembang.
Jika ditinjau dari perspektif pendidikan pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme pendidikan Islam. Meskipun berang meskipun berangkat dari semangat purifikasi ajaran, tujuan utamanya adalah memperbarui cara berpikir utama Islam melalui penggunaan dalil, penalaran kritis, dan pembaruan sistem pendidikan. Karena itu, pemikiran untuk memperkuat literasi Al-Quran dan hadis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk pemahaman keagamaan yang rasional dan berbasis dalil. Selanjutnya itu ada soal nomor 6 yang ini itu teologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sistematis hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Menurut Mujahid dan Muzakir 2017, filsafat pendidikan Islam memiliki 3 landasan utama, yaitu etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat manusia, pendidikan epistemologi menjelaskan sumber serta secara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi mengaji tujuan dan manfaat ilmu dalam kehidupan. Secara ontologis, pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari sisi epistemologi, sumber ilmu tidak hanya berasal dari akal pengalaman, tetapi juga dari wahyu, sehingga pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam proses pembelajaran. Adapun secara aksiologi, ilmu harus dimanfaatkan untuk keselamatan manusia. Pembentukan ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Ontologi menjelaskan hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Epistemologi menjelaskan secara landasan penting dan penyusunan visi dan misi program studi FAI. Dalam konteks program studi FAI, ontologi menjadi dasar untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Epistemologi mendorong pengembangan pendidikan penelitian yang mengintegrasikan wahyu dengan ilmu pengetahuan dan modern. Sedangkan aksiologi mengarahkan lulusan agar mampu menjadi pendidikan profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi fondasi filosofis dalam membentuk sarjana PAI yang unggul, berkarakter, dan berkontribusi bagi perkembangan pendidikan Islam. Selanjutnya itu ada soal nomor 7. Syahid Aqyid Al-Atas memperkenalkan konsep tadib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasi konsep ini dalam memperbandingkan dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Al-Atlas, pendidikan Islam merupakan proses ta'dib, yaitu penanaman adab untuk membentuk manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat suatu tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga konsep tadi memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan peserta didik agar beriman, berakhlak mulia, berilmu dan bertanggung jawab. Keduanya itu sama-sama menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari pendidikan. Perbedaannya ta'dib lebih berprestasi dan membentukan pribadi muslim yang beradab, sedangkan pendidikan nasional memiliki cangkup yang lebih luas untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam pembelajaran FAI, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan menjadikan pembentuk adab sebagai tujuan utama pembelajaran. Misal pada materi kejujuran, tujuan pembelajaran tidak hanya agar peserta didik memahami konsep jujur, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui keteladanan guru, diskusi dan refleksi dengan penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada sikap perilaku peserta didik maupun observasi atau jurnal refleksi. Dengan demikian, konsep ta'dib dengan tujuan pendidikan nasional karena sama-sama menekankan pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Implementasi dalam FAI dapat dilakukan melalui tujuan pembelajaran yang berorientasi pada adab, metode keteladanan serta asesmen yang menilai pengetahuan dan karakter peserta didik secara seimbang. Selanjutnya itu ada soal nomor 8. Saya Naukid atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasi konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP dan mata pendidikan agama Islam, pembelajaran agama Islam. Menurut zaman 2019, Islamisasi ilmu Al-Faruqi merupakan kritik terhadap pemisahan antara ilmu agama dan ilmu modern. Al-Faruqi itu menegaskan bahwa ilmu harus berlandaskan nilai tauhid agar tidak hanya menghasilkan kemampuan intelektual tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan, gagasan ini diterapkan melalui integrasi ilmu agama dengan ilmu umum sehingga peserta didik mampu menghubungkan nilai Islam dengan sebagai profesional kehidupan. Salah satu penerapannya adalah problem based learning pada tema kemiskinan dan kepedulian sosial dalam perspektif Islam, mana peserta didik menganalisis masalah sosial menggunakan perspektif sosiologi dan menghubungkannya dengan nilai-nilai Islam seperti zakat, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami ajaran agar secara teoritis tetapi juga mampu berpikir kritis dan memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini itu sesuai dengan tujuan Islamisasi ilmu Al-Faruqi, yang itu membangun ilmu yang memiliki dimensi intelektual, etika, spiritual, kemanusiaan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.